Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi fisika dasar 2, yaitu mengenai arus dan hambatan listrik. Berikut ini adalah poin-poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, tentu saja kita akan membahas mengenai apa itu arus listrik. Kemudian berikutnya kita juga akan membahas mengenai hukum Ohm, lalu mengenai hambatan atau tahanan listrik. Berikutnya juga kita akan membahas mengenai energi listrik, dan pada bagian yang terakhir kita akan membahas mengenai rangkaian kombinasi pada resistor. Baik, kita mulai pembahasan kita, yaitu mengenai arus listrik. Arus listrik adalah laju aliran muatan listrik yang bergerak melalui penampang. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa di dalam suatu konduktor itu terdapat banyak elektron-elektron bebas yang dapat bergerak. Nah, ketika kita memberikan medan listrik pada konduktor tersebut, maka muatan-muatan listrik itu akan bergerak sesuai dengan arah medan listrik yang diberikan. Nah, ketika muatan-muatan ini bergerak di dalam konduktor, maka di dalam konduktor tersebut akan menghasilkan arus listrik. Nah, arus listrik yang ditimbulkan itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus I sama dengan delta Q dibagi dengan delta T. Nah, di mana I ini adalah nilai arus listrik yang dihasilkan, yang satuannya adalah ampere, sedangkan Q adalah besar muatan listrik. Muatan listrik ini memiliki satuan kolom, dan T adalah waktu yang dibutuhkan oleh muatan listrik ini selama dia bergerak. Baik, berikutnya kita bahas mengenai hukum Ohm. Nah, ketika kita memberikan medan listrik pada suatu konduktor, maka muatan-muatan listrik akan bergerak sesuai dengan arah medan listrik yang diberikan. Nah, medan listrik yang diberikan pada konduktor ini itu dihasilkan oleh beda potensial. Nah, maka secara tidak langsung muatan listrik itu bergerak akibat adanya beda potensial yang diberikan terhadap kedua ujung konduktor, konduktor ini. Nah, nilai hubungan antara arus listrik yang dihasilkan terhadap beda potensial yang diberikan itu dijelaskan melalui hukum Ohm. Jadi hukum Ohm ini menjelaskan mengenai bagaimana hubungan antara beda potensial yang diberikan pada pengantar atau pada bahan terhadap arus listrik yang ditimbulkannya. Nah, hukum Ohm ini dijelaskan secara matematis sebagai berikut, di mana V sama dengan I dikalikan dengan R. Artinya tegangan yang diberikan pada konduktor nilainya sama dengan arus listrik yang dihasilkan dikalikan dengan suatu hambatan. Nah, ini R ini adalah tahanan penghantar yang satuannya adalah Ohm. Nah, dari persamaan ini kita bisa mengetahui bahwa semakin besar tegangan yang kita berikan, maka akan menghasilkan arus listrik yang semakin besar. Begitupun sebaliknya, ketika kita memberikan tegangan yang lebih rendah, maka arus listrik yang ditimbulkan juga akan lebih rendah. Nah, berbicara mengenai hambatan, suatu bahan atau suatu penghantar yang memiliki hambatan itu disebutnya adalah resistor. Nah, kenapa pada suatu penghantar itu dapat menimbulkan efek dari hambatan? Hal ini tidak terlepas dari mekanisme bagaimana pergerakan dari muatan listrik yang terjadi di dalam bahan itu. Nah, ketika elektron-elektron ini bergerak di dalam perjalanannya, elektron ini dia menumbuk atom-atom atau elektron lain. Jadi di dalam bahan, ketika elektron ini bergerak, selama perjalanannya elektron-elektron ini dia menumbuk atom-atom atau elektron lain. Efek ini
akan menimbulkan suatu tahanan atau hambatan pada penghantar. Nah, hambatan ini itu dapat ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut, di mana R sama dengan Rho dikalikan dengan L dibagi dengan A. Nah, jadi nilai dari tahanan atau hambatan yang dimiliki oleh suatu penghantar itu dipengaruhi oleh tiga parameter. Yang pertama dipengaruhi oleh hambatan jenisnya, hambatan jenis dari bahan itu. Kemudian yang kedua dia juga ditentukan oleh panjang penghantarnya, dan ketiga ditentukan oleh luas permukaannya. Nah, hambatan jenis untuk berbagai benda, berbagai bahan itu memiliki nilai yang berbeda-beda. Nah, di samping dipengaruhi oleh jenis bendanya atau jenis bahannya, hambatan jenis juga dipengaruhi oleh suhu bahan tersebut. Semakin tinggi suhu bahan, maka hambatan jenis pada bahan tersebut akan semakin kecil. Seperti itu. Baik, dan berikut ini adalah tabel hambatan jenis untuk berbagai jenis bahan. Nah, jadi di sini daftar tabel hambatan ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok utama ya. Yang pertama ada bahan konduktor. Ini merupakan kumpulan dari bahan-bahan konduktor. Kemudian di sini ada semikonduktor, dan di sini ada bahan isolator. Nah, pada kelompok konduktor di sini ada aluminium, ada copper, ada iron, dan lain sebagainya. Ini masing-masing memiliki nilai hambat jenis 2,8 kali 10 pangkat negatif 8 ya, dan seterusnya. Jadi di sini kalau kita perhatikan ordenya itu memiliki nilai 10 pangkat min 8, artinya sangat kecil sekali ya. Artinya ini merupakan suatu bahan penghantar listrik yang baik ya. Seperti itu. Kemudian kita lihat pada bahan semikonduktor. Bahan semikonduktor ini dia memiliki nilai, contohnya germanium. Germanium ini memiliki nilai 0,45 dan silikon ini memiliki nilai 640 ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita lihat pada bahan isolator. Nah, bahan isolator ini ada berbagai jenis ya, ada kayu, ada gelas, dan lain sebagainya. Bahan-bahan ini kalau kita perhatikan dia memiliki nilai hambat jenis yang relatif sangat besar ya. Ordenya itu bisa mencapai 10 pangkat 9 sampai 10 pangkat 15 ya. Nah, kemudian di sini juga ada bahan material tubuh manusia ya, ada darah dan ada lemak yang nilainya 1,5 dan 25 ya, seperti itu. Ini tabel hambatan jenis untuk berbagai jenis bahan. Baik, kemudian mengenai energi dan daya listrik pada rangkaian ya. Nah, ketika kita memberikan tegangan pada suatu rangkaian, maka energi yang diserap oleh rangkaian tersebut itu dapat kita hitung atau dapat kita tentukan dengan menggunakan rumus ini, yaitu E sama dengan V tegangan yang diberikan ya, dikalikan dengan arus listrik dikalikan dengan lamanya waktu yang diberikan ya. Nah, kemudian selain itu kita juga mengenal istilah namanya daya listrik ya. Daya listrik ini merupakan laju energi listrik yang diserap tiap satuan waktu ya. Nah, daya listrik ini dapat kita hitung dengan menggunakan rumus P sama dengan tegangan V dikalikan dengan I ya, tegangan dikalikan dengan arus. Nah, ini adalah daya, ini adalah energi. Nah, untuk membedakan mana energi dan mana daya itu dapat kita lihat dari satuannya. Untuk energi itu dia memiliki satuan joule, dan untuk daya memiliki satuan watt ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai rangkaian kombinasi dari resistor. Nah, seperti yang kita
sudah bahas sebelumnya bahwa semua benda, semua bahan dia memiliki sifat resistansi, ya. Dia memiliki sifat resistor, ya. Jadi dia ini memiliki sifat hambatan. Nah, benda yang memiliki sifat hambatan listrik ini disebut sebagai resistor. Nah, jadi resistor ini biasanya banyak digunakan pada rangkaian listrik, ya, yang dimana tujuan dari resistor ini, yang dimana fungsi dari resistor ini bertujuan untuk mengatur nilai arus listrik yang mengalir pada rangkaian, ya, seperti itu. Ketika kita menghubungkan resistor, ya, maka resistor ini dapat kita susun dengan menggunakan dua cara, ya. Yang pertama cara rangkaian seri, ya. Rangkaian seri ini misalkan kita memiliki dua resistor atau lebih, di mana kedua resistor ini kita susun pada jalur yang sama, ya. Nah, ini adalah bentuk rangkaian seri, ya. Di mana pada rangkaian seri ini dua buah resistor atau lebih itu dihubungkan pada jalur yang sama, ya, seperti itu. Ini R1, ini R2, ya. Mereka keduanya berada pada jalur yang sama. Ini contoh bentuk rangkaian seri. Nah, karena dia disusun secara seri, ya, artinya jalurnya sama, maka resistor ini dia dilewati oleh arus yang sama. Jadi arus listrik yang melewati R1 itu pasti sama dengan arus listrik yang dilewati oleh R2, ya, seperti itu. Jadi arusnya sama, ya. Nah, tapi di sini ada perbedaan. Di sini yang berbedanya itu adalah tegangannya. Tegangan listrik yang diterima oleh R1 itu berbeda dengan tegangan listrik yang diterima oleh R2. Seperti itu. Itu adalah sifat dari rangkaian seri. Nah, sekarang rangkaian seri ini, ya, dapat kita gantikan dengan satu buah resistor yang disebut sebagai resistor pengganti, di mana resistor pengganti ini memiliki nilai, yaitu penjumlahan dari resistor-resistor pembentuknya, ya. Nah, jadi di sini kita bisa tahu bahwa resistor ini merupakan resistor pengganti dari kedua resistor R1 dan R2, yang mana resistor ini itu merupakan penjumlahan dari R1 dan R2. Seperti kalau ini rangkaiannya seri, ya. Jadi seperti itu. Jadi resistor pengganti ini adalah resistor yang mewakili gabungan dari seluruh resistor. Seperti itu. Ini adalah sifat dari rangkaian seri, ya, seperti itu. Kemudian berikutnya itu adalah rangkaian paralel, ya. Jadi selain dia itu dapat dibentuk secara seri, resistor pun dia dapat disusun secara paralel. Nah, ciri-ciri dari resistor yang dipasang secara paralel adalah, jadi pada tiap resistornya itu berada pada jalur yang berbeda. Jadi di sini kuncinya ada titik percabangan. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya itu adalah resistor R1 dan R2 itu kedua kakinya masing-masing saling dihubungkan, ya. Di sini kita bisa lihat R1 dan R2 ini hubungannya paralel. Hal itu dapat kita lihat dari kedua kakinya, ya. Kaki dari R1 dia terhubung dengan salah satu kaki dari R2. Begitupun sama dengan kaki yang lainnya, ya, kaki yang lainnya. Di sini
kaki yang ini, yang R1 ini dia terhubung dengan kaki R2 bagian yang ini, yang bagian yang lainnya. Nah, maka R1 dan R2 ini dia terhubung secara paralel. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah ciri-ciri dari susunan rangkaian paralel. Ya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana sifat dari tegangannya, ya, ciri-cirinya dari pada rangkaian paralel, resistor itu mendapatkan suplai tegangan yang sama, ya, suplai tegangan yang sama. Jadi kalau dua buah resistor atau lebih ia dihubungkan secara paralel, maka keseluruhan dari resistor ini itu mendapatkan tegangan yang sama. Ya, jadi kalau kita ukur pakai avometer gitu ya, maka tegangan R1 itu nilainya akan sama dengan tegangan R2. Seperti itu dan seterusnya. Kalau dia disusunnya dengan resistor yang berjumlah banyak ya, itu akan memiliki nilai tegangan yang sama. Lain halnya dengan nilai arus listriknya. Arus listrik yang dilewati pada R1 dengan R2 ini berbeda ya. Arus listrik yang melewati R1 itu adalah I1, sedangkan arus listrik yang melewati R2 adalah I2. Ya, seperti itu. Jadi dia ini sifatnya, rangkaian paralel ini sifatnya berkebalikan dengan sifat rangkaian seri ya. Kalau pada paralel ini itu tegangannya sama, tegangan elemen-elemennya itu, tapi arus listriknya berbeda. Arus listrik yang melewati I1, R1 dan R2 ini berbeda gitu ya. Nah, tapi kalau dijumlahkan nilainya akan sama ya, akan sama dengan arus totalnya. Nih, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah resistor pengganti ya, resistor ekivalen. Nah, kedua resistor ini itu dapat kita gabung ya, dapat kita gabung atau dapat kita gantikan keberadaannya, itu dapat kita wakilkan dengan yang namanya resistor ekivalen ya, atau resistor pengganti. Nah, jika rangkaiannya ini bentuknya paralel, kemudian kita gabungkan untuk mendapatkan resistor ekivalen, maka cara perhitungannya itu adalah dengan menggunakan rumus ini ya. Seperti itu. Jadi 1 per resistor dari ekivalen, resistor penggantinya itu nilainya akan sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 dan seterusnya ya. Semakin banyak susunan resistor yang disusun secara paralel, maka ini rumusnya ya, penjumlahannya akan semakin panjang ya, akan semakin banyak ya, seperti itu. Jadi untuk mencari nilai RP-nya kita hitung seperti ini, kita samakan penyebutnya, kita jumlahkan, baru setelah itu kita balik ya, kita balik posisinya. Bagian bawah kita pindahkan ke atas ya, bagian atas pindahkan ke bawah untuk mendapatkan nilai RP-nya ya, hambatan resistor penggantinya ya, seperti itu. Nah, ini adalah sifat dari rangkaian paralel ya, sifat dari rangkaian paralel. Dan kalau kita bandingkan dengan materi kita sebelumnya mengenai kapasitor, mengenai susunan kapasitor, maka sifat rangkaian seri paralel pada resistor dengan kapasitor itu memiliki sifat yang berkebalikan ya, sifat yang berkebalikan seperti itu ya. Baik, mungkin untuk lebih jelasnya bisa dibuka kembali ya materi yang sudah kita bahas, yaitu mengenai rangkaian pada kapasitor ya, seperti itu. Oke, dan ini untuk tugasnya silahkan dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan melalui portal e-study ya, seperti itu.
Jadi ini silahkan dicoba, dikerjakan, dan nanti minggu depan dikumpulkan. Oke. Terima kasih. Demikian video untuk materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.